Perkenalkan, nama saya Audi Walangare. Asal saya dari Tondano, Minahasa. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Saya adalah anak yang kedua dari 3 bersaudara. Saya tumbuh dalam keluarga yang bisa dikatakan cukup keras. Didikan opa saya kepada ayah saya sangat mempengaruhi kehidupan kami karena opa saya adalah seorang tentara. Tapi sosok ibu saya yang tenang memberikan sedikit keseimbangan dan kesejukan dalam keluarga kami. Kehidupan ayah saya sebelum menikah dengan ibu saya bisa dikatakan sangat kacau oleh karena pergaulan, tato-tato di bagian tubuhnya, kehidupan yang diwarnai dengan mabuk, berkelahi, buat onar. Itulah yang menghiasi hari-harinya sampai beberapa kali harus masuk penjara. Keadaan ayah saya di awal-awal menikah dengan ibu saya tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan berdasarkan informasi dari ibu saya dan lingkungan di mana saya dibesarkan. Ibu saya sangat berharap ketika menikah, ayah saya bisa menunjukkan sebuah perubahan yang baik dalam hidupnya. Dan itulah yang menjadi kerinduan, harapan, dan doa dari ibu saya setiap hari. Waktu berjalan, lahirlah kakak saya di tahun 1981. Tapi ayah saya masih tidak menunjukkan kehidupan yang benar-benar berubah. Namun ibu saya tidak pernah berhenti untuk mendoakannya. Menurut informasi ibu saya, sebelum saya lahir, ayah saya pernah mengejar seorang tentara dengan parang karena ada permasalahan, mengharuskan dia masuk penjara untuk pertama kalinya. Dan hal ini menjadi pergumulan besar bagi ibu saya, di mana dia harus menjalani kehidupan tanpa seorang suami di sisinya untuk beberapa waktu sampai ayah saya dibebaskan. Waktu bergulir, saya lahir di tahun 1983 dan ayah saya sedikit mulai ada perubahan dalam kehidupannya. Lembaran-lembaran awal kehidupan saya saat Tuhan izinkan hadir di keluarga ini diwarnai dengan suka, duka, tangisan, kesusahan karena ayah saya belum benar-benar berubah. Saya ingat ketika masih SD, sempat berpikir untuk lari dari rumah karena derita yang saya alami. Kena pukul, cambuk, dan itu terjadi hampir setiap hari dalam kehidupan saya di waktu itu. Tapi apa daya, saya masih kecil, tidak berdaya, masih bergantung pada orang tua untuk kehidupan saya. Satu ketika permasalahan baru terjadi di keluarga kami. Ayah saya menjadi buronan polisi karena ada permasalahan. Beberapa waktu dia hidup berpindah-pindah tempat. Dan saya pernah sekali dibawanya ke satu tempat di Tondano saat dia menjadi buronan. Dan dalam perjalanan di mobil kami tidak duduk tegak, tapi harus membungkuk bersembunyi di dalam mobil karena takut nanti dilihat aparat dan ditangkap. Saya yang masih kecil merasa takut dengan situasi itu. Akhirnya ayah saya pun ditangkap oleh aparat dan dimasukkan ke dalam penjara untuk kesekian kalinya. Saya, kakak, dan ibu saya harus menjalani kehidupan bertiga di hari-hari yang berat itu tanpa seorang ayah. Sambil mendengar kalimat anak buronan dari sebagian orang, dan sepertinya itu mengganggu hati saya. Saya masih SD kelas 4 waktu itu. Sudah cukup mengerti dengan situasi. Di satu pagi, saya bangun dan tidak ke sekolah. Walau rumah saya hanya bersebelahan dengan sekolah di Kampung Kelabat.
Pagi yang dingin waktu itu saya termenung sambil melihat keluar dari jendela. Saya mulai mengingat akan ayah saya yang saat itu masih di dalam penjara. Tiba-tiba air mata saya mulai menetes. Mengalir membasahi pipi saya. Walau sering dia memukul saya, tapi tidak tahu mengapa waktu itu saya benar-benar rindu dengan hadirnya. Saat itu terasa seolah ada suatu bagian yang hilang dari hidup saya. Ibu saya masuk ke dalam kamar menghampiri saya karena dia melihat saya yang lagi sedih. Dengan tenang dia berkata, "Ada apa, Audi?" Dengan hati yang sedih saya berkata, sebuah kalimat yang tidak pernah saya sebut sebelumnya, bahwa saya rindu ayah. Kalimat pendek, tetapi memiliki arti yang dalam bagi saya saat itu. Dalam hati mungkin ayah saya bukanlah orang yang baik di pandangan banyak orang, tapi dia tetap adalah ayah saya. Ibu saya langsung mempersiapkan makanan dan hal lainnya untuk bertemu dengan ayah saya. Sampailah kami di penjara. Jantung saya berdebar-debar ketika memasuki ruangan di mana ayah saya berada. Hati sedih melihat dia berada di balik jeruji besi waktu itu. Tapi ada perasaan senang ketika bisa melihat wajahnya. Tatapan matanya serta raut wajahnya saat itu memberikan pesan penyesalan, sedih. Tapi apa daya, dia harus menunggu waktu yang ditentukan untuk dibebaskan. Singkat cerita, akhirnya dia dibebaskan. Setelah ayah saya dibebaskan, beberapa tahun kemudian lahirlah adik saya yang bungsu. Kami bertiga laki-laki semua. Kurang lebih setahun setelah adik saya yang bungsu lahir, kami memutuskan untuk pindah dari Desa Kelabat ke Winangun di Kota Manado. Dan memang ayah saya tumbuh dewasa di Desa Winangun waktu itu. Kami mulai dengan lembaran baru dengan sebuah harapan. Menjalani kehidupan yang bisa dikatakan cukup susah karena pekerjaan ayah saya yang adalah seorang tukang bangunan kadang tidak menentu, sementara ibu saya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dan waktu itu saya dan kakak saya bersekolah, sehingga sulit menjalani akan hari-hari itu. Saya sudah kelas 6 SD waktu itu dan kakak saya SMP. Sering kami harus menahan lapar karena situasi yang sangat sulit. Ada saat di mana saya berjualan sapu lidi dalam bahasa Manado, membersihkan halaman orang, dan pekerjaan kasar lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ketika saya SMP, sering kami jalan kaki dari Karombasan untuk pulang ke rumah di Winangun karena tidak cukup uang jalan, apalagi jajan. Saya ingat benar setiap pagi ibu saya bangun dan sering saya mendengar dia berdoa untuk kehidupan kami dan banyak hal yang dia doakan waktu itu. Salah satunya adalah harapan
agar anak-anaknya bisa menyelesaikan sekolah untuk menjadi seorang yang baik dengan sebuah kehidupan yang lebih baik dari apa yang dijalani selama ini. Kehidupan yang sulit waktu itu menggambarkan sepertinya tidak ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik di keluarga kami. Kadang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang oleh karena kehidupan yang sangat susah waktu itu. Puji Tuhan, ketika kami berada di Winangun, ayah saya sudah mulai menunjukkan perubahan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan waktu itu dia berjuang untuk kehidupan kami. Ibu kami selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan tentang prinsip-prinsip kehidupan. Kehidupan yang tak pantang menyerah dan doa yang selalu dilayangkan dari ibu saya memampukan kami melewati saat-saat sulit dalam kehidupan kami. Walau sering dihiasi dengan tangis. Singkat cerita, walau jatuh bangun, saya bisa menyelesaikan studi di jenjang SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai menyelesaikan master saya di tahun 2003. Saya kuliah tahun 2003 dan harus selesai tahun 2014 karena orang tua tidak memiliki dana yang cukup untuk mensupport akan kuliah saya. Begitu juga dengan kakak dan adik saya. Itu bukanlah karena kekuatan saya, tapi saya yakin ini adalah hasil dari doa-doa ibu saya sehingga sampai di titik ini. Mungkin banyak orang melihat tidak ada harapan yang baik untuk keluarga kami oleh karena melihat kondisi keluarga kami waktu itu. Tapi inilah bukti bahwa Tuhan mampu mengubah segala sesuatu yang dari tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh pertolongan Tuhan, kami bertiga bisa menyelesaikan studi kami, walau berat. Cerita saya bersama keluarga saya sangat panjang, tapi inilah kisah singkat dari perjalanan kehidupan saya dan keluarga saya. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sahabatku, God's plan for you is always the best. Sometimes the process is painful and hard. But don't forget that when God seems He is silent, He is doing something for you. Trust the process. Tetaplah berdoa. Sahabatku, dimanapun Anda berada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan Anda, seberat apapun masalah yang Anda hadapi, ingatlah bahwa ada Allah di sana yang akan senantiasa menopang kehidupan Anda. Pribadi yang akan selalu memberikan kekuatan untuk melalui hari-hari yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Filipi 4:6 menginformasikan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebagaimana Tuhan bisa mengubah kehidupan ayah saya berkat doa ibu saya, Dia mampu mengubah situasi kita. Sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada saat ini, kiranya Tuhan yang berlimpah kasih dan anugerah-Nya yang melampaui segala akal akan senantiasa memberkati kehidupan kita semua
menjadi kerinduan, harapan, dan doa kita semua. Amin.